Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita kembali pada pagi hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau tujukan kepada Tuhan sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dari awal katakan pujian ini, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya
Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami umat-Mu sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, saudara dengarlah sangkakala. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dengarlah sangkakala, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara dengarlah sangkakala, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun
tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin, haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus di atas segala-galanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyanyikan kita pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku
selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi satu pengakuan kami, bahwa mulut kami mau pakai untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan suara hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan tolong urapi hamba-Mu, bahkan berkati kami semua umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Feby. Dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat yang saya sapa, jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyertai kita di tahun yang baru ini. Kita imani bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tak terasa ya, kita sudah menjalani tahun yang baru ini ya, di hari yang ke-9 ya hari ini. Ya, Saudara, itu karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kembali ya, bagaimana firman Allah mengingatkan saya dan saudara ya, bahwa kita juga perlu memperhatikan hal-hal ini yang disampaikan lewat kebenaran firman Allah. Coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau kita lihat dari ayat ini dikatakan ada ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ini merupakan satu ukuran rohani atau ukuran hidup rohani, ya. Ukuran hidup rohani, percaya, harap, dan kasih. Mungkin kalau disingkat
PHK. Ya, percaya, harap, dan kasih. Sisa dari semua dikatakan tinggal percaya, harap, dan kasih. Dengan kata lain, ya, inilah yang terpenting dan terakhir dari ukuran hidup rohani kita. Aktivitas rohani lainnya, ya, semuanya perlu. Seperti daun dari pohon, ya. Tetapi yang terakhir dicari atau yang akan diukur adalah buahnya. Berapa buah mangga atau berapa buah durian yang dihasilkan oleh pohon itu. Tidak dihitung daunnya, tetapi yang akan dihitung adalah buahnya. Begitu juga di hadapan Tuhan. Seringkali di hadapan manusia ukurannya berbeda, ya. Yang menjadi ukuran rohani kita adalah percaya, harap, dan kasih, kata ayat ini. Sebab itu, meskipun semua aktivitas kita harus diperiksa, ya, dan ditingkatkan, tetapi 3 hal ini yang utama harus diperhatikan sebagai ukuran rohani kita. Kita akan bahas dulu. Yang pertama tadi dikatakan percaya. Ya. Setiap orang Kristen harus hidup dengan iman. Bisa berkata amin, saudara. Haleluya. Coba kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Hidup kami ini karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan kata lain, bukan dengan penglihatan. Orang yang hidup dengan iman akan hidup sebagai putra-putra Allah yang luar biasa. Sebab dengan iman, ia hidup dengan Allah. Allah nyata dalam hidupnya. Karena apa? Karena imannya. Ya. Sebab itu, ya, ia bisa hidup seperti Allah. Luar biasa, ya. Lebih daripada manusia biasa. Haleluya. Dengan iman segala perkara, ya, baik juga segala janji-janji Allah bisa jadi. Puji Tuhan, haleluya. Dengan iman kita bisa hidup, ya, dalam kesucian. Dengan iman kita bisa hidup tabah. Dengan iman kita bisa hidup rendah hati. Dengan iman kita bisa hidup tidak khawatir. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara, pertolongan Tuhan datang dalam segala segi hidupnya kalau kita hidup dengan iman. Ini suatu hidup yang luar biasa, ya. Allah bekerja di dalam manusia, tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu ayat ini. Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata Yesus, haleluya, puji Tuhan. Beginilah seharusnya hidup orang Kristen, ya.
Dari iman kepada iman, kata Roma. Ya. Ia bisa mengalami semua janji-janji Allah. Haleluya. Dan juga saudara, jangan lupa ada kuasa dalam kata-kata iman. Matahari pun, ya, bulan pun bisa berhenti dengan kata-kata iman. Coba lihat yuk dalam Yosua, pengalaman yang dialami oleh mereka. Yosua pasal yang ke-10 ayat 12 sampai ayat 13. Yosua 10 ayat 12 sampai ayat 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Haleluya. Ini yang firman Allah katakan. Tadi saya katakan, jangan main-main dengan perkataan iman, ya. Sebab dalam kata-kata, ya, ada kata-kata iman itu sangat berarti. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dengan iman semua problem kita, ya, diselesaikan. Sehingga hidup ini tidak takut, ya. Hidup ini ada sejahtera. Hidup ini ada sukacita. Dan juga hidup ini penuh kepuasan. Sebab janji-janji Allah terjadi dalam orang yang hidup dengan iman. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, itu yang kita mengerti dari kebenaran firman Allah. Lalu saudara, kita juga perlu mengerti bahwa orang Kristen yang hidup berdasarkan penglihatan, ya, yang diproses dengan akalnya, akan hidup seperti orang-orang biasa pada umumnya, ya. Berbeda kalau berdasarkan penglihatan, ya. Dia diproses dengan akalnya. Orang yang hidup dengan akal akan menjadi ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Sebab dia menggunakan akalnya. Bahkan imannya akan habis. Sebab seringkali iman dan akal, ya, yang bertentangan. Sehingga dia mungkin tidak percaya akan janji firman Allah karena bertentangan iman dengan akal. Seringkali seperti itu. Akal itu terbatas, ya, dan hanya, ya, beroperasi dalam batas-batas peraturan-peraturan dunia ini. Tetapi iman dari Tuhan itu tidak ada batasnya. Amin. Haleluya. Bisa keluar dari semua batas-batas, ya. Dari batas-batas akal, bisa keluar dari batas-batas akal. Bisa keluar dari peraturan-peraturan duniawi. Haleluya. Ya. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu, ya, sekalipun namanya Kristen, tetapi kalau tanpa iman, hidupnya akan seperti orang dunia, ya. Sehingga ia hidup seperti Kristen duniawi. Enggak heran, ya.
ia tidak bisa hidup suci, tidak bisa taat, tidak bisa melakukan firman Tuhan dan sebagainya. Sebab tidak punya iman. Orang seperti ini akan terus-menerus bangun dalam dosanya, ya. Sesudah minta ampun, itu pun tidak tuntas, masih tertuduh, sebab tidak punya iman, tidak punya iman, kembali diseret dosa. Hanya orang percaya bisa hidup merdeka dari dosa. Puji Tuhan. Sebab yakin sudah minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah ampuni dosa kita. Karena kita sudah mengakui dan kita sudah bertobat. Maka kita sudah bebas merdeka dari dosa. Karena punya iman. Karena orang yang percaya. Puji Tuhan. Orang yang tidak mempunyai iman akan mudah hanyut dalam arus-arus dosa di sekitarnya, ya, sehingga citra Kristen rusak dalam hidupnya, ya. Orang Kristen tanpa iman yang ingin hidup seperti Kristus akan mudah putus asa, akan mudah kecewa, akan mudah menderita, sebab tidak sanggup hidup sesuai firman Tuhan, ya, dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, kita mengimani bahwa kita akan sanggup, maka kita yakin kita bisa melaluinya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa iman, ya, tidak ada apa-apa yang terjadi dari janji Tuhan. Dan yang berbahaya kalau mereka undur, ya, terikat dosa dan sampai mati tidak bertobat, bisa berakhir di neraka. Ya. Tanpa iman tidak bisa hidup sebagai orang Kristen, tidak bisa memperkenankan Allah. Coba kita lihat dulu dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan oleh ayat ini, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Saudara, ini firman Allah berkata, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hidupnya akan seperti biasa, ya. Saudara, hidup yang keberkatan seperti Petrus misalnya, ya, seperti Paulus, seperti Timotius, ya. Saudara, dalam contoh-contoh di Alkitab juga seperti Ibrani misalnya, Ishak, Yakub, ya, Yusuf, Daud, Daniel dan lain-lain, ya. Hanya menjadi cerita bagi orang-orang yang tidak mempunyai iman. Tetapi menjadi pengalaman sehari-hari bagi yang hidup dengan iman. Puji Tuhan. Saudara, lalu poin lain yang perlu kita mengerti, ya, dari mana kita mendapat iman, ya, dan bertumbuh terus. Semua dimulai dengan lahir baru, ya, jangan lupa awalnya itu dimulai dengan lahir baru. Lalu bertekun berdoa dalam roh dan kebenaran. Maka Roh Kudus akan menguatkan iman kita, ya. Maka iman kita akan dikuatkan. Coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat yang ke
Nanti akan lompat kepada pasal 2 ayat 10 ya. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Pasal 2, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tadi saya katakan ya, setelah lahir baru bertekun berdoa dalam roh dan kebenaran, maka Roh Kudus akan menguatkan iman kita, ya. Maka Roh Kudus akan memberikan peneguhan, sebab di sini dikatakan siapa yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan membangun dirinya sendiri. Ya, saudara, kita juga perlu bertekun dalam firman Tuhan. Juga perlu bertekun dalam persekutuan tubuh Kristus dan ibadah. Ya. Selain itu, problem-problem yang kita alami ya juga menjadi latihan bagi iman kita, sehingga iman bisa tumbuh menjadi besar. Ya, tadi kan kita belajar poin dari mana kita mendapatkan iman dan bertumbuh terus. Ya, selain tadi hal-hal yang kita sudah pelajari atau baca, bahwa dibutuhkan orang yang lahir baru lalu bertekun berdoa dalam roh dan juga ya bertekun dengan firman Tuhan. Selain itu juga problem-problem kita ini ya yang kita alami juga menjadi latihan bagi iman kita. Ya. Sehingga iman kita bisa tumbuh menjadi besar. Iman ini harus dipertahankan dan ditumbuhkan dengan sempurna. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang, kita masih tetap hidup dengan iman dan terangkat bersama dengan Dia. Kalau kita belum meninggal, ya kita terangkat bersama-sama dengan Dia. Coba kita buka dulu dalam Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dikatakan. Ya, kalau dia datang kembali, apakah ia mendapatkan iman? Ya, dikatakan di bumi. Itulah sebabnya kita perlu pertahankan iman ini. Ditumbuhkan dengan sempurna. Sehingga waktu Yesus datang kembali, haleluya, Dia mendapati kita masih beriman kepada Dia. Dan kita bisa terangkat bersama dengan Dia. Haleluya. Nah, kita tadi berbicara tentang PHK kan, percaya, harap dan kasih. Yang pertama kita sudah bahas tentang percaya. Lalu yang kedua harap. Ya, harap. Kita percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi semua yang kita harapkan itu belum nyata. Sekarang ini orang-orang yang percaya keadaannya sama seperti orang dunia. Secara lahiriah. Tetapi kita mempunyai pengharapan yang besar. Ya. Suatu pengharapan yang keberkatan. Satu kali kelak ya, pengharapan itu akan menjadi nyata di sana. Orang yang punya pengharapan itu, dia akan menyucikan dirinya supaya pengharapannya itu bisa jadi. Haleluya. Pengharapannya tidak meleset. Sebab dia yakin pengharapannya itu akan jadi nanti. Walaupun sekarang belum nampak mungkin. Masih sama dengan orang-orang dunia yang lain. Ya, tetapi kita mengimani satu kali kelak pengharapan itu akan menjadi nyata di sana.
Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup suci itu indah, ya. Dasar dari pengharapan yang kekal, ya. Tetapi juga sakit. Sebab suci itu salib bagi daging, ya. Bagi daging ini salib, bagi daging yang dimatikan. Ya. Mengapa mau mematikan daging? Padahal semua orang di sekitar kita justru melasatkan daging. Ya. Sebab kita percaya ada pahala yang kita harapkan. Mengapa kita mau ya menyalibkan daging? Haleluya. Karena punya pengharapan. Haleluya. Saudara, hidup suci sama dengan juga menyangkal diri, ya. Itu tetap ada sakitnya, ya. Mengapa? Sebab kita masih hidup dalam daging. Dan kalau daging dimatikan atau istilahnya dinolkan, itu sakit. Sebab keinginan daging itu banyak. Semua orang yang ingin menuruti segala keinginan hati, ya, atau menginginin keinginan daging, tetapi justru kita mau menyangkal diri sebab mempunyai pengharapan yang besar itu. Haleluya. Selama di dunia, bagaimanapun juga salib itu sakit. Tetapi sakitnya tidak sama, tergantung dari orangnya. Yang mahir pikul salib, ya, hampir-hampir tidak merasa sakit, ya. Bisa sukacita, seperti Petrus misalnya, seperti Yohanes. Walaupun mereka mengalami penjara sekalipun, mereka mengalami mungkin dianiaya dan sebagainya, tapi bagi dia hampir-hampir terasa tidak seperti sakit. Ada sukacita, di penjara mereka bisa menyanyi, membuktikan bahwa mereka juga bisa bersukacita. Tergantung dari orangnya, ya, bagaimana dia menghadapi salib itu. Saudara, tetapi yang tidak mengerti, ya, tidak mengerti apa yang menjadi pengharapannya, atau istilahnya tidak punya harapan, ya, yang punya sikap dan pendirian yang salah, apalagi bersungut-sungut, ya, akan lebih sakit, merasa lebih sakit. Lebih-lebih yang tertipu segala kesukaan daging dan dunia, ya. Tidak kuat pikul salib, ya. Dan dia akan tinggalkan salib itu karena terasa sakit, gak sanggup. Nah saudara, ini bedanya, ya. Yang mengerti, ya, dan mempunyai pengharapan, dia bisa tahan. Ini bedanya saudara. Bahkan dia akan bersukacita. Sebab beberapa banyak kita menderita karena Kristus. Sebegitu banyak kita dipermuliakan, ya. Kita dimuliakan dengan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia apa yang kita sudah buat di hadapan Allah, ya. Salib yang kita pikul itu tidak menjadi sia-sia karena kita yakin Tuhan tidak pernah tutup mata. Haleluya. Firman Allah berkata, setiap jerih lelah kita, ya, tidak akan menjadi sia-sia sebab akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nah saudara, di sorga tidak ada daging yang berdosa, ya. Di sorga tidak ada daging yang disalib atau sama dengan taat, ya. Karena apa saudara? Kalau kita sudah masuk di sorga, ya, berarti karena kita memiliki iman kepada Kristus. Karena kita punya iman sehingga
kita yakin bahwa kalau kita ada di sana, maka kita terus akan bersuka cita. Walaupun kita di situ mungkin tidak lagi seperti di dunia, ya, berfoya-foya, main dan sebagainya, tetapi menyembah Allah, tapi tetap penuh sukacita. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau seperti tadi saya katakan, ya, ketaatan dan kesucian itu, ya, tidak sakit, hanya suatu cara-cara untuk bisa menikmati kesukaan, untuk menikmati kemuliaan surgawi, ya, karena kita orang yang taat, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak mempunyai pengharapan membiarkan dirinya rusak oleh dosa, membiarkan dirinya, ya, rusak oleh iblis dan dunia ini, ya. Orang seperti ini akan lekas putus asa dan tidak taat, hidup sengsara karena kebenaran, ya, sebab tidak punya pengharapan apa-apa. Kalau tidak ada pengharapan, untuk apa hidup suci, ya? Kalau tidak punya pengharapan, ya, biarlah hidup saja untuk makan, untuk minum, dan menuruti daging lalu mati. Toh tidak ada pengharapan apa-apa. Ya kan? Coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 33. 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 33. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Perhatikan apa yang dikatakan, ya, di sini. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan minum puas-puas, karena kita setelah itu mati, dikatakan. Nah, ini bagi orang yang tidak punya pengharapan akan berkata seperti ini. Tetapi orang yang punya pengharapan, dia yakin, ya, bahwa akan dibangkitkan orang mati di dalam Yesus. Haleluya. Dan ada pengharapan kita akan sampai di sorga itu. Puji Tuhan. Nah, saudara, tadi diingatkan di ayat 33, jangan kamu sesat, pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Itulah sebabnya hati-hati bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, orang yang tidak punya pengharapan, dia terus mengisi hati pikiran kita dengan kata-kata bahwa tidak ada pengharapan, setelah mati ya sudah selesai. Kamu berbuat dosa aja, puas-puasin hidup di dunia. Hati-hati, ya. Merusak kelakuan yang baik. Tetapi orang yang mempunyai pengharapan bisa tahan menderita sengsara dengan tekun, supaya bisa mencapai pengharapannya. Bahkan ia bisa bersuka cita dalam penderitaannya. Ini bedanya orang yang punya harapan dengan orang yang tidak punya pengharapan. Kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Amin, saudara. Pelihara pengharapan itu, jaga pengharapan itu. Kalau punya pengharapan, kita bisa bersuka cita dalam penderitaan. Sekalipun salib itu sakit. Puji Tuhan. Lalu poin yang terakhir, saudara, ya, tadi PHK, ya, percaya, harap, sekarang kasih. Yang ketiga, kasih. Roh Kudus mengisi hati orang beriman, ya, dengan kasih Kristus sebanyak-banyak mungkin, ya. Sebanyak-banyaknya. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengisi hati orang beriman itu dengan kasih, ya.
Sebab itu kita perlu Roh Kudus, kita butuh Roh Kudus, kita minta Roh Kudus. Sehingga kalau Roh Kudus ada di hidup kita, Dia akan mengisi hati kita dengan kasih Kristus. Puji Tuhan. Coba kita lihat Roma sebagai ayat terakhir. Roma pasal 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan kita mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Oh maaf, saya ulangin saudara, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, kata ayat ini. Kasih ilahi adalah kasih yang betul. Tidak ada kebencian di dalamnya, ya. Kasih manusiawi bisa dicampur dengan benci. Tetapi yang diukur Allah adalah kasih ilahi. Haleluya. Kasih ilahi itu harus diimport dari sorga. Ya. Sebab apa? Kasih ilahi itu adalah sifat Allah. Ya. Ini tidak ada di dunia. Mau cari di dunia enggak ada. Jadi harus import dari sorga. Sebab ini sifatnya Allah. Kasih ilahi itu. Kasih ilahi dalam manusia adalah tanda khas dari pekerjaan Allah di dalamnya. Ciri khas dari pekerjaan Allah di dalam dirinya. Ya. Tetapi tanda khas pekerjaan iblis adalah kebencian. Ya. Iblis juga bisa memberi kasih. Ya. Tetapi kasih manusiawi. Kasih karena uang. Kasih karena seks. Kasih karena mengharapkan sesuatu, ya, dan lain-lain. Sebab itu kasih manusiawi dan yang lain-lain itu, ya, bisa hidup bersama dengan benci. Lebih banyak Allah bekerja, lebih banyak kasih Kristus nyata dalam hidup kita. Dan itu juga berarti ada pengampunan, ya, dalam diri kita. Bisa mengampuni, bukan membalas, ya, tetapi bisa memberkati. Bukan mengutuki, tetapi bisa cerdik namun tetap tulus. Haleluya. Kalau ada benci, itu tanda khas ada iblis. Ya, pekerjaan di dalamnya adalah pekerjaan iblis di dalam orang itu. Dari kedua tanda ini kita bisa tahu, ya, siapa yang bekerja dalam diri kita, ya, atau siapa yang ada dalam diri orang itu. Kalau ada pekerjaan Roh Kudus, ada kasih ilahi, maka akan ada pengampunan, ya. Kita tidak membenci tetapi bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Meskipun kita sudah penuh dengan kasih Kristus, ya, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang dipenuhi dengan perkara-perkara dosa, yang dipenuhi dengan kebencian. Maka kita masih ada di sekitar orang-orang ini. Itulah sebabnya tadi dikatakan, ya, problem yang Tuhan izinkan datang di hidup kita, melatih kita untuk kita makin bertumbuh dalam iman dan kita makin hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini lewat kebenaran firman Allah yang mungkin sederhana disampaikan.
tetapi kiranya boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari seluruh jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama menghadapkan diri di hadapan Allah. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Harapanku, ku percaya hanya kepadamu. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu. Kami adalah orang-orang yang punya harapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih kiranya Engkau berbicara kepada kami, setiap kami.
yang sudah mendengar firman Allah. Kiranya Roh Kudus berbicara bersama dengan firman-Mu, meneguhkan, mengingatkan kami, bahkan menegur kalau kami salah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur di awal-awal tahun ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan pelihara percaya kami. Kami akan pelihara iman kami. Kami akan tumbuhkan harapan kami di dalam Engkau. Kami juga akan tumbuhkan kasih yang Engkau taruh di hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap siapapun yang sudah mendengar firman Allah, bahkan yang mengimani apa yang mereka sudah dengar dan mereka menghargai, menghormati firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat ketenangan. Bahkan apa saja yang dikerjakan tangannya akan berhasil bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka perlindungan, keamanan, kesehatan. Jauhkan dari virus-virus, jauhkan dari penyakit apapun. Kalau ada penyakit yang seringkali datang kambuh kembali, hamba juga berdoa dalam nama Yesus. Bebaskan dari penyakit apapun. Jemaat yang saat ini mungkin di rumah atau di rumah sakit dimanapun berada, Tuhan Engkau jamak mereka. Sakit penyakit apapun dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan yang sedang terjangkit dengan virus corona ini. Tuhan Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menjamak di dalam nama Yesus. Jamak Tuhan, berikan kesembuhan, lepaskan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Kalau ada yang kesukaran keuangan, ada masalah di usaha, ada perintisan-perintisan baru dalam usaha, usaha-usaha yang mereka sudah rintis sekian lama, atau mereka yang sedang bekerja, Tuhan Engkau sanggup memberkati mereka. Mungkin secara manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Omset-omset yang belum terpenuhi, Tuhan sanggup menolong di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati Bapa, orang-orang yang sungguh-sungguh mengiring Engkau, yang percaya kepadamu, Engkau sanggup memberkati, mencukupi keperluan mereka. Apa yang mereka butuhkan, Engkau sanggup mencukupinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa dari anak-anak balita, anak-anak yang sudah dilahirkan, biarlah anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua mereka, bahkan kaum lansia, Tuhan, seluruh jemaat, seluruh umur yang ada, semua dilindungi Allah, semua dipagari Tuhan, diberi kesehatan, yang sekolah, yang kuliah, diberi hikmat oleh Allah di dalam nama Yesus. Dokter yang bertugas juga, Tuhan lindungi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang masih, oh Tuhan, dikaruniakan oleh Allah untuk mengandung bayi dalam kandungannya, biarlah ibu bersama bayinya sehat, bertumbuh sehat. Segala gangguan-gangguan dalam rahim, dalam nama Yesus, Tuhan tolong sehingga bayi bersama ibunya sehat. Pada waktu nanti mereka akan melahirkan, bayi ini akan terlahirkan dengan selamat dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan yang sudah memberkati di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, buka rahim mereka Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memberkati dengan keturunan di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini,
ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, biarlah kiranya Engkau memberikan mereka berkat, kekuatan, kesehatan, bahkan Engkau menyertai langkahnya dan memberikan, oh Tuhan, apa yang dikerjakannya menjadi berhasil bersama Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi untuk persembahan kas gereja, baik juga para donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan rumah Allah, memperbaiki, memperhatikan, bahkan juga yang memperhatikan pastori, mereka-mereka juga Tuhan yang sudah memberi, baik juga yang sudah mengembalikan perpuluhan milik Allah. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah berhutang Tuhan. Engkau akan memberkati orang-orang yang percaya kepadamu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia, berikan perlindungan-Mu ya Tuhan. Bahkan virus-virus ini boleh segera berlalu. Dan kalau ada yang terjangkit Tuhan, jamak mereka di dalam nama Yesus. Bahkan dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, Gubernur DKI, Wakil dan seluruh aparat negara. Semua diberi hikmat oleh Allah, diberi kebijaksanaan. Mungkin bagi mereka sulit untuk menghadapi hal-hal ini, tetapi Tuhan berikan mereka kekuatan dan hikmat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Teringat jemaat yang sedang berpergian, baik yang sedang keluar pulau, keluar kota, keluar daerah, dimanapun mereka sedang berada. Tuhan Engkau lindungi di dalam nama Yesus, pagari mereka, sehingga pada waktu mereka di sana terlindungi. Engkau juga jaga sampai kembali ke Jakarta, bertemu keluarga semua sehat, dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa, baik keluarga-keluarga yang sedang berduka, keluarga-keluarga hamba Tuhan yang sedang berduka dengan berpulangnya orang-orang yang dicintainya. Berikan penghiburan Roh Kudus, hiburkan mereka, mampukan, kuatkan mereka, dan mereka boleh tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, seberapa yang sudah melayani pagi ini, keterbatasan kami, yang melayani, yang ikut melayani, berkati mereka, pakai mereka, urapi mereka, bahkan rumah tangganya, keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bahkan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan kami sudah beribadah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.